Pertengahan tahun ini orang tua dan wali murid disibukkan dengan mendaftarkan pendidikan untuk anak-anaknya terutama dalam jenjang SMP dan SMA sederajat. Seperti yang kita ketahui, penerimaan peserta didik baru atau PPDB masih menjadi masalah yang cukup problematik. Masalah yang dikeluhkan sebetulnya cukup teknis, di antaranya jarak dalam sistem zonasi, kemudian juga surat keterangan domisili, jalur prestasi baik berjenjang maupun tidak, dan juga usia kartu keluarga pada saat pendaftaran. Nah, di sini wadah dan juga responsibilitas dalam penerimaan pengaduan berperan cukup penting untuk bisa mengimbangi peran aktif orang tua dan wali murid mencari pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Salah satu wadah yang menerima aduan terkait dengan sistem PPDB adalah melalui Ombudsman Republik Indonesia. One on One episode kali ini, kami akan berbincang dengan anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais. Terkait pengaduan ini, Pak Indraza, mungkin domisili mana sih yang paling banyak ditemukan masalah dari Ombudsman RI? Oke, Pak Indraza, ini tahun ini Ombudsman artinya lebih banyak menerima aduan terkait PPDB. Sebetulnya apa saja keluhan-keluhan yang diterima? Nah, kalau berbicara masalah keluhan, karena itu diminta untuk dipraktekkan. Oke, kita masih akan bahas pemirsa regulasinya seperti apa yang bisa meminimalisir potensi kecurangan di PPDB tahun ini bersama Pak Indraza dari Ombudsman RI. Tetaplah di One on One. Penanganan kasus-kasus berikutnya. Oke, termasuk nanti yang kita bincangkan PPDB ini masuk juga nanti ya, Pak? Salah satunya mengenal PPDB. Oke, Pak, terkait PPDB, mungkin dari Pak Indraza sendiri, ada nggak pengalaman dari Saya bilang ya, kami arahkan untuk dilaporkan ke kepolisian. Tapi ini kan juga tadi Pak Indraza menyebut salah satu celah juga perilaku koruptif begitu, orang-orang yang punya power, yang berkuasa, ini juga bisa menggunakan embel-embel nama lah begitu dan juga jabatan untuk bisa masuk ke jalur ini. Kenapa nggak menggunakan ombudsman? Oke, ini jadi Pak Indraza menemukan sendiri di lapangan ada oknum-oknum yang mencoba untuk menawarkan lah begitu, ada imbalan, ada ilegal dengan sejumlah uang, tidak ada hitam di atas putih. Ini bagaimana kemudian kalau mau menindaklanjuti adanya temuan ini begitu? Oke, ini kan yang lagi berjalan begitu, sudah berjalan tahapnya saat ini. Kemudian ada 4 jalur tadi, ada zonasi, kemudian afirmasi, ada mutasi dan prestasi begitu. Yang mana jalur yang paling banyak ditemukan aduan dan potensi kecurangan, Pak? Aduan ya. Oke, tapi kan tadi ada pengecekan begitu. Ada 6 sertifikat, tapi akhirnya dicek lagi hafal atau tidak jurusnya. Ini artinya ada mekanisme tambahan yang sudah cukup untuk bisa kemudian meminimalisir potensi kecurangan atau gimana, Pak? Dan untuk konversi wartawan juga berarti di sini ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, nanti mungkin kalau terkait PPDB juga bisa ya diumumkan di sini temuan-temuannya ya, Pak? Insya Allah minggu depan kita juga. Pak, ini kan tadi kalau kita bicara sistem zonasi, mungkin yang paling menarik dan viral ini banyak sekali orang tua yang kemudian sampai ngukur jarak rumah ke sekolah dengan meteran gitu, karena jarak yang hanya beberapa ratus meter saja tapi tidak lolos. Sementara ada anak-anak juga yang rumahnya lebih jauh lolos begitu. Ini temuan-temuan. Artinya ini kan kalau tadi kita bicara begitu, selain sistemnya yang belum maksimal, tapi juga ada potensi kecurangan dari perilaku koruptif begitu. Nah, apa dong ini yang bisa kita perbaiki sampai nanti di tahun ajaran 2025? Nah, untuk itu, padahal sebenarnya masih banyak sekali permasalahan ya, Pak, tapi sayangnya penegakannya itu disiplin dan juga hukumnya yang kita masih belum bisa melihat maksimal. Belum karena melihat dari ya ini kan tentunya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, jangan sampai tahun depan masih ada aja kesalahan teknis, kesalahan non teknis. Tapi kalau dari sistem zonasi yang ada 4 ini, mungkin Pak Indraza ada nggak sih notes gitu, poin-poin apa yang harus diubah dari sistem ini? Gitu. Mungkin terakhir Pak Indraza, ini untuk tahun ini saja 2024, saat ini prosesnya sudah sampai mana untuk aduan-aduan dan juga temuan yang sudah ditampung oleh Ombudsman? Ada beberapa catatan-catatan, jangan sampai perilaku koruptif, kemudian juga kesalahan-kesalahan teknis non teknis ini masih